Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah atas nikmatnya, atas maunahnya, atas hidayahnya sehingga kita bisa masuk di fase terakhir Ramadan 10 akhir, di mana ini waktunya kita untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan, karena kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita. Maka sudah sepatutnya kita gunakan kesempatan kita untuk masuk di Ramadan ini dan bisa menikmati ibadah di Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita aturkan kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kelak kita diakui menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau dan digabung dengan para anbiya wal mursalin dan para syuhada was sholihin dalam surga Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang sudah sampai kemarin bab fil yakin, bab mengenai keyakinan kepada Allah dan juga berhubungan dengan tawakal, di mana yakin ini akan melahirkan tawakal. Maka satu kesatuan itu ya. Dan kita bahas ada ayat-ayatnya dan juga kita bahas ada hadis-hadisnya. Ada 6 hadis yang sudah kita bahas mengenai bab yakin dan tawakal. Kita akan masuk kepada hadis yang ke-6 ya. Hadis ini An Umar radhiyallahu anhu qol, dari Umar radhiyallahu anhu qol, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Nabi bersabda dalam riwayat Umar ini, kata Nabi, seandainya kalian tatawakkaluna 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebaik-baiknya tawakal, maka apa hasilnya? Hasilnya la razaqakum kama yarzuqut thair, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Gimana Allah memberikan rezeki pada burung? Taghdu khimason, burung itu berangkat pagi hari dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Maka begini kata Nabi SAW, kalau kalian bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, memasrahkan urusannya kepada Allah, semua kita percayakan kepada Allah, maka Allah akan menjamin rezeki kita sebagaimana Allah memberikan jaminan rezeki kepada burung-burung. Bagaimana burung itu? Burung itu, Pak, tidak pernah burung itu sibuk memikirkan nanti saya seminggu ke depan mau makan apa, bulan depan nanti saya mau ngapain. Enggak. Masalah rezeki itu yang penting pagi ini saya berangkat bekerja, ya sore pasti dapat makan, itu aja. Enggak ada burung itu punya saham di mana gitu. Terus burung itu punya deposito, kemudian dia merencanakan pendidikan kepada ini anaknya dalam 2 tahun, 3 tahun, enggak ada. Tapi nyatanya gimana? Ya nyatanya hidup-hidup aja gitu kan. Makanya kalau sudah Allah menjamin rezeki setiap makhluk hidupnya, maka jangan kita menyibukkan, memusingkan diri kita dengan sesuatu yang sudah dijamin, tapi sibukkan diri kita dengan sesuatu yang tidak dijamin. Kalau rezeki itu sudah dijamin, ya sudah, kita serahkan pada Allah. Tapi sesuatu yang tidak dijamin, masalah tentang bagaimana akidah kita, bagaimana nanti di akhirat, bagaimana apakah kita surga atau neraka, itu enggak dijamin, itu tergantung dari amal kita. Maka itulah yang harus kita jadikan beban pikiran kita, itu yang harus kita pikirkan. Lah kalau rezeki ya sudah dijamin, kok ngapain kita sibuk? Makanya kalau kita bertawakal, pasti Allah akan memberikan rezeki seperti sesederhananya burung itu. Burung berangkat pagi, pulang ya
dalam keadaan kenyang itu aja. Tapi ingat ya, bertawakal itu bukan berarti kita meninggalkan usaha, tidak. Karena di sini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, burung sendiri itu berangkat untuk bekerja Pak. Pagi hari itu nggak nongkrong ngopi kemudian ngangkat kaki, enggak gitu ya. Berangkat dulu kerja, masalah hasil biar Allah yang menentukan. Yang penting kita berusaha, masalah hasil Allah lah yang menentukan. Ini maksudnya, yang dimaksud dengan hadis ini. Kemudian ini di bawah maknahu tadhhabu awalan nahar, ini makna dari hadis di atas ya, makna mufradatnya. Kita akan masuk kepada hadis lain, ini berisi doa Pak ya. Dimana kalau ada suatu doa yang diajarkan Nabi atau suatu sunnah yang diriwayatkan dari Nabi, pokoknya kita harus melakukan walaupun sekali seumur hidup. Jangan-jangan itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendengarkan sunnah Nabi, ada doa yang diajarkan Nabi, atau ada ajaran Nabi apapun itu, kalau kita bisa ya kita istiqomah, tapi kalau tidak bisa dilakukan sekali seumur hidup. Maka di sini salah satu doa yang diajarkan Nabi. An Abi Umarah Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, dari Abu Umarah Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, di mana bapak dan anaknya sahabat semuanya. Dia mengatakan, Bara' bin Azib ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ya fulan, idza awaita ila firasyika. Nabi memberi nasihat kepada seorang, kata Nabi, ya fulan, kalau kamu sudah kembali atau naik ke kasur, ke ranjang kamu, fakul, maka bacalah, kata Nabi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaika rawbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalt. Ini doa yang diajarkan Nabi, dibaca kalau kita mau tidur. Sebenarnya doa sebelum tidur itu banyak sekali riwayatnya. Kalau bisa kita membaca semuanya, ya, pernah dibaca satu kali, besoknya baca yang lain, nggak apa-apa. Tapi Nabi mengatakan dalam hadis ini, ya fulan, kalau kamu naik ke ranjang atau sudah siap tidur, maka baca, kata Nabi, Allahumma aslamtu nafsi ilaiki, Allah, saya menyerahkan diri saya kepadamu, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan saya hadapkan wajahku kepada engkau ya Allah, wa fawwadtu amri, dan saya pasrahkan urusanku kepadamu, wa alja'tu dhahri ilaik, dan saya sandarkan punggungku kepadamu ya Allah, raubatan wa rahbatan ilaik, karena saya punya harapan kepada pahala, kepada nikmat, wa rahbatan, dan karena takut kepada azab, ilaika, kepada engkau. La malja'a wala manja minka illa ilaik, tidak ada pelindung, tidak ada penolong darimu kecuali kepadamu ya Allah. Ya. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, saya iman, saya percaya kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Ini adalah doa yang diajarkan Nabi, mari kita baca walaupun sekali seumur hidup. Kalau bisa ya kita istiqomahkan. Maka Nabi mengatakan, kalau kita membaca ini, kata Nabi, fa innaka in mitta min lailatika mitta alal fitrah. Kalau sesungguhnya ya, jika kamu meninggal pada malam ini, malam yang kamu baca doa ini, maka kamu meninggal dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Dalam keadaan yang suci, yaitu dalam keadaan yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kondisi fitrah manusia, itu pasti iman kepada Allah. Artinya pada settingan awal kita ya. Makanya kalau kita doa begini, kemudian ya tidak bangun lagi, insya Allah kita matinya dalam keadaan iman kepada Allah, dalam keadaan fitrah yang suci. Tapi Nabi juga mengatakan, wa in asbahta asabta khaira, kalaupun kamu nanti masih bangun pagi, asbahta, masuk dalam waktu pagi, asabta khairan, kamu mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Maka mari kita hafalkan ini. Kalau nggak bisa dihafalkan, bisa di googling, bisa di searching, kemudian kita baca gitu ya. Karena ini luar biasa. Kalaupun kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, bangun pagi pun ya artinya kita mendapat banyak kebaikan. Di dalam riwayat yang lain,
Riwayat Sahihain dari Bara' juga, Nabi bersabda, ya ini Nabi di bawah baru dijelaskan, qala li Rasulullah. Di atas itu enggak dijelaskan ya fulan ya. Jadi kalau kita tanya, siapa sih fulan yang dimaksudkan Nabi di atas? Ini bisa dipahami dalam riwayat yang lain Sahihain. Fulan di sini maksudnya Bara' bin Azib itu. Maka Nabi mengatakan kepada Bara' bin Azib, "Idza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kalau kamu datang ke tempat tidurmu, wahai Bara', maka wudu'lah kamu dengan wudu' untuk sholat. Ya, ini juga kesunahan yang banyak yang enggak melakukan ya. Jadi sebelum tidur itu wudu dulu. Wudu. Summa ittaji ala syikkikal aiman. Kemudian berbaringlah kepada sisi kanan kamu. Wakul, dan kemudian ucaplah, bacalah doa yang di atas. Wa dzakara nahwahu summa qala waj'alhunna akhira ma taqul. Kemudian Nabi mengatakan, jadikan doa ini sebagai yang terakhir yang kamu ucapkan. Jadi Nabi mengajarkan kepada Bara' bin Azib sunnah-sunnah atau etika atau adab ketika mau tidur. Sebelum tidur wudu dulu seperti wudu untuk sholat, persis sama. Kemudian ketika tidur miringlah ke kanan, baru kemudian membaca yang diajarkan di atas, kemudian gak usah ngomong lagi, kemudian tidur. Maka ini fadilahnya luar biasa. Selanjutnya, hadis yang ke-8, ini mengenai keyakinan luar biasa dari seorang Abu Bakar. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar ibni Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu an. Ini riwayat dari Abu Bakar dan juga silsilahnya disebutkan. Julukannya As-Siddiq. As-Siddiq itu yang membenarkan, yang percaya. Julukan As-Siddiq ini didapatkan ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ada yang mengatakan begitu. Karena banyak yang tidak percaya ketika Nabi Isra Mi'raj. Abu Bakar, kalau kata Abu Bakar ya, kalau Muhammad mengatakan itu, maka saya percaya, pasti benar. Maka Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq. Wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhum. Dia, Abu Bakar, bapaknya dan ibunya itu termasuk juga sahabat. Dia sahabat, Abu Bakarnya, kemudian bapaknya juga Islam, ibunya juga jadi muslimah, Islam juga, anaknya juga jadi Islam semuanya. Ini nikmat luar biasa. Satu keluarga termasuk yang menjadi sahabat semuanya ya, menjadi muslim semuanya. Kata Abu Bakar, lihat Pak ya, nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina. Saya melihat ke kaki-kakinya orang musyrik dan kami, kata Abu Bakar, sedang berada di gua. Gua di sini adalah gua Thur. Wa hum ala ru'usina, dan mereka di atas kepala kita. Jadi ceritanya begini. Ketika Nabi berangkat hijrah ya. Nabi hijrah itu lari bersembunyi lah gitu jalannya. Kemudian Nabi itu melalui jalan rute yang bukan jalan biasa, takut disusul oleh orang-orang musyrik Mekah. Maka Nabi lihat jalan lain. Kemudian selama 3 hari Nabi itu bersembunyi dulu di sebuah gua namanya Gua Thur. Gua Thur ini gua yang bukan semacam gua kecil gitu ya. Itu dibuat persembunyian Nabi selama 3 hari untuk menghilangkan jejak. Dari sini sebenarnya ulama khilaf. Lebih afdol mana, lebih utama mana? Gua Hiro yang menjadi tempat turunnya Al-Quran pertama kali dengan Gua Thur yang menjadi tempat persembunyian Nabi. Sebagian mengatakan Gua Thur lebih utama karena gua ini disebutkan di Quran. Idhuma fil ghar. Ketika keduanya di gua itu ya, gua mana? Gua Thur. Ketika Nabi sudah bersembunyi dengan Abu Bakar dalam gua itu, maka orang musyrik mencari, karena ada sembara Pak ya, siapa yang mendapatkan menangkap Muhammad maka akan mendapatkan sekian-sekian onta gitu ya. Maka nyari mereka sampai di gua tersebut yang Nabi bersembunyi dengan Abu Bakar. Bukan hanya sampai kelihatan goanya, sampai di atas goanya. Kalau pengen tahu bisa di browsing Gua Thur gitu ya. Dan sudah di atas goanya,
Dan kelihatan oleh Abu Bakar dari lubang itu, oh ini kakinya orang musyrik. Seandainya mereka melihat ke bawah, udah kelihatan nih, habislah gitu. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana. Ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah ke kita ini, ke kakinya aja, ke lubang itu, maka niscaya mereka akan melihat kita, pasti kelihatan. Tapi lihat Pak ya, bedanya ya, namanya Abu Bakar, sehebat-hebatnya Abu Bakar sebagai sahabat, tapi ini tingkatannya jelas jauh dengan Muhammad sebagai Rasulullah. Maka Abu Bakar khawatir Pak, takut luar biasa. Kenapa ketangkap ini, habis kalau ketangkap ini kan. Maka apa kata Nabi? Faqala ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnaini wallahu Allahu salisuhuma. Gimana ya dugaan kamu wahai Abu Bakar dengan dua orang yang ketiganya itu Allah gitu ya. Gimana ya persangkaan kamu wahai Abu Bakar dengan dua orang yang dua orang ini didukung oleh Allah? Ya gak mungkin lah gitu ya. Ketangkep kelihatan pun pasti Allah ngasih cara, itu aja. Maka Nabi itu Pak, setelah Nabi melakukan usaha yang diperintahkan Allah, sudah berusaha, sudah berjuang sesuai kemampuan beliau sebagai manusia, maka pada akhirnya serahkan kepada Allah gitu ya. Maka Nabi tidak ada gemetar-gemetarnya, nggak ada Pak. Nggak ada khawatir, nggak ada gemetar, nggak ada. Abu Bakar deg-degan, wah ini ketahuan nih, bahaya nih kan gitu ya. Nabi Muhammad sudah berusaha, sudah bersembunyi, ya sudah Allah yang mendukung semuanya. Maka kita juga sama. Kalau kita sudah bekerja, sudah berusaha, hasilnya serahkan kepada Allah. Jangan khawatir dengan itu. Allah merintahkan kita berusaha, masalah hasil Allah yang menentukan. Kita sudah belajar, masuk ujian bagi anak-anak, bagi mahasiswa misalnya, ya sudah, masalah hasil Allah yang menentukan. Kita sudah melakukan yang bisa kita lakukan, ya hasilnya serahkan kepada Allah. Jangan kita menghalalkan segala cara, sudah berusaha kita dengan baik, karena kita ingin menentukan hasil sesuai yang kita harapkan, kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian kita nyogok, kita nyuap, dan lain sebagainya, jangan. Maka Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar dengan dua orang yang nomor tiganya yang mendukung itu Allah? Ya, jelas pasti akan ada pertolongan kan gitu ya. Ini keyakinan Nabi yang luar biasa. Selanjutnya ini juga ada doa Pak ya yang diajarkan Nabi, doa yang memberikan kita keyakinan kepada Allah dan juga tawakal kepada Allah. An ummil mu'minin Ummi Salamah, ismuha Hindun bintu Abi Umayyah. Jadi ini dari Ummul Mukminin. Ummul Mukminin itu julukan kepada istri-istri Nabi. Ini dari Ummul Mukminin, namanya Ummu Salamah. Nama aslinya Hindun binti Umayyah. Binti Abi Umayyah ini Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Jadi Ummu Salamah dulu punya suami Abu Salamah, anaknya Salamah. Jadi Ummu Salamah ibunya Salamah menikah dengan Nabi setelah suaminya meninggal. Maka Ummu Salamah mengatakan, anna Nabi SAW kana idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adillah aw udallah aw azillah aw uzallah aw azrima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Ini juga doa diajarkan Nabi, diriwayatkan oleh Ummu Salamah ketika Nabi keluar dari rumahnya. Maka kita hafalkan ini, kita praktekkan, kita baca ketika kita keluar dari rumah. Bagaimana doanya? Nabi idza kharaja min baitihi, kalau keluar rumah Nabi itu membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah saya bertawakal, berserah kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah saya berlindung kepadamu, an adilla au udallah, untuk tersesat dan menyesatkan. Jangan sampai saya sesat, jangan pula saya disesatkan orang lain. Jadi saya keluar, ya Allah lindungi jangan sampai saya tersesat dan disesatkan. Au azilla uzalla, ataupun saya tergelincir atau digelincirkan orang. Au azlima au uzlama, atau saya menzalimi ataupun dizalimi orang. Au ajhala au yujhala alayya, atau saya membodohi atau dibodohin orang.
Maka ini doa yang dibaca Nabi sebelum keluar. Kenapa? Kalau di rumah Pak ya, di rumah itu aman. Di rumah itu kita di rumah ya, bersama keluarga, bersama orang-orang yang paling kita percaya. Di situ kita mau ngapain, ya aman lah. Mau naruh HP, naruh uang dimanapun gak ada yang ngambil. Karena di situ ya cuma paling ada istri, ada anak gitu kan. Kalau sudah keluar, artinya kita sudah berinteraksi dengan orang banyak. Ada orang yang jujur, ada yang tidak jujur, ada yang niatnya jahat, ada yang niatnya buruk, semuanya. Maka sudah sepantasnya sebelum kita keluar rumah kita berdoa, ya Allah, ketika saya keluar, minta perlindungan agar kita tidak sesat dan tidak menyesatkan, tidak tergelincir, tidak digelincirkan, tidak zalim dan tidak dizalimi orang, dan juga tidak bodoh dan tidak dibodohin orang lain. Ya Pak, kalau sudah keluar dengan doa ini, maka keluar kemanapun kita insya Allah aman sudah. Karena kita sudah memasrahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi asanid sahihatin. Ini riwayat dari Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Ya. Kalau sudah hadisnya sahih sudah kita ambil Pak ya, kita praktekkan. Dan Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih wa hadza lafdu Abi Dawud, tapi lafaz hadisnya dari Abu Dawud. Selanjutnya ada juga doa yang lain ya, ini lebih gampang ini, sebenarnya lebih pendek gitu ya. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan Nabi bersabda, man qala, kata Nabi, man qala ya'ni idza kharaja min baitihi. Siapa orang yang membaca ketika dia keluar dari rumahnya, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Ini juga yang saya hafal dari kecil ya, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Yang tadi itu agak panjang. Jadi saya hafalnya juga yang ini biasanya. Maka kalau ada orang yang membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu, maka diucapkan kepada dia. Dalam syarahnya disebutkan yang mengucapkan bisa Allah, bisa malaikat. Kalau kita keluar rumah membaca ini, maka diucapkan kepada dia, hudita wa kufita wa wukita wa tanaha anhu syaitan. Kamu sudah mendapatkan hidayah, petunjuk, kufita dan dicukupkan untuk kamu, wa wukita dan kamu juga dilindungi, ya. Wa tanaha anhu syaitan dan juga syaitan sudah menghindar dari kamu. Maka baca doa ini Pak ya. Kenapa? Karena ini adalah cara kita berlindung kepada Allah. Kalau Allah sudah mengatakan hudita wa kufita wa wukita, kamu sudah dilindungi, kamu sudah dicukupkan, kamu sudah mendapatkan petunjuk, dan setan sudah menghindar dari kamu, gimana lagi Pak? Kalau perlindungan Allah, kalau kita gak yakin dengan Allah ya sudah, gak usah dibaca. Ini prinsipnya ya. Dan juga ini juga riwayat dari Abi Daud dan juga Nasai dan juga selainnya. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasan, hadis yang hasan. Tapi dalam riwayat Abi Daud ada tambahannya, fayaqul, yakni asy-syaitan li syaitanin akhar. Maka syaitan mengatakan kepada syaitan yang lain, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Ketika kita baca doa ini, maka Allah mengatakan kamu sudah mendapatkan petunjuk, dicukupkan, dilindungi. Maka syaitan itu komentar nanti Pak kepada yang lain, kepada setan sama setannya gitu ya. Bagaimana kamu akan menggoda orang ini ya, laki-laki ini yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, dicukupkan dan dilindungi. Ya nggak bisa digoda gitu ya. Maka kalau kita keluar baca doa ini, maka insya Allah Allah akan melindungi kita. Melindungi kita. Yang nomor 11 dari Anas ya juga, an Anasin radhiyallahu anhu qol, dari Anas beliau mengatakan, ini hadis yang penting Pak Yani ya. Kana akhwani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kakak beradik, dua saudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma ya'tin Nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu. Salah satu dari saudara ini dia datang pada Nabi. Dia datang pada Nabi itu dalam rangka mencari ilmu ya. Dikatakan yulazimuhu. Dia datang pada Nabi untuk belajar, datang pula untuk mencari ilmu, datang untuk mulazamah pada Nabi. Dan yang lain dari kakak beradik ini ada yang bekerja. Kakak beradik, satunya ke majelis ilmu belajar ke Nabi, satunya kerja.
Kemudian fasyakal muhtarifu akhahu lin Nabi SAW. Kakak yang bekerja ini, saudara yang bekerja ini, dia kemudian mengeluhkan adiknya, ya Rasulullah, saya bekerja mulu gitu ya kerja. Ya ini gak kerja apa-apa, belajar terus gitu ya. Jadi saya harus menanggung makannya dia. Apa komentar Nabi? Nabi mengatakan faqala la'allaka turzaqu bihi. Kata Nabi, ya barangkali kamu mendapat rezeki gara-gara dia gitu ya. Ya. Jadi begini Pak ya. Ada dua orang saudara, satunya bekerja, satunya belajar ke Nabi, masih belajar ke Nabi, thalibul ilm. Kemudian ngeluh dia, ya Rasulullah ini saudara saya ini dia kerjaannya belajar mulu dia nih gitu. Gak kerja, saya yang kerja, dia makan ke saya. Terus gimana kata Nabi? Ya gak usah ngeluh. Jangan-jangan kamu dapat rezeki itu gara-gara dia yang belajar. Artinya rezekinya orang ini dia melalui kamu. Sehingga kamu mendapat rezeki juga berkat dari dia yang belajar. Dari sini kita paham Pak ya, karena begini. Jangan kita menganggap anak kita yang lagi belajar itu ya sebagai beban. Wah, anak saya ini belajar ininya mahal, itunya biayanya besar gitu ya. Kenapa? Karena jangan-jangan rezeki yang datang ke kita itu gara-gara kita punya anak yang sedang belajar. Seandainya nggak punya anak, kita nggak dapat rezeki itu. Ya, jadi begini. Barangkali kadang-kadang Allah begini Pak ya. Kadang-kadang Allah itu mau ngasih rezeki kepada seorang anak kecil yang umurnya masih setahun, 2 tahun, masih belajar gitu ya. Tapi karena harus lewat orang tuanya, ya, orang tuanya, maka Allah lapangkan rezeki orang tuanya. Kemudian ditambah, Pak. Sebenarnya Allah mau ngasih ke anaknya. Anak ini sehari paling habisnya 100 ribu kan lah ya, dengan biaya makan dan sebagainya. Cuma karena rezekinya harus lewat bapaknya, 100 ribu ini kalau hanya dikasih 100 ribu, ya pasti dibuat ngerokok sama bapaknya kan, dibelikan rokok dulu, habis nyampainya 20 ribu ke anaknya kan gitu. Ya sudah, Allah tambahkan rezekinya sehari menjadi 300 misalnya. 200-nya buat bapaknya, 100-nya nyampe ke anaknya. Maka sama Pak ya, barangkali rezeki itu sebenarnya itu untuk anaknya. Cuma karena harus lewat kita sebagai bapak, sebagai orang tua, maka Allah tambahkan agar apa? Agar bisa nyampe jatah anaknya. Guru juga sama ya. Guru itu kadang-kadang Allah ingin memberikan rezeki pemahaman kepada seorang murid. Tapi murid ini dia untuk paham harus melalui gurunya. Maka seharusnya guru ini nggak paham dari ilmunya, nggak paham nggak apa. Cuma karena dia harus memberi pemahaman ke anaknya, maka Allah berikan pemahaman ke gurunya agar gurunya memberikan pelajaran kepada anaknya sehingga dua-duanya mengerti, dua-duanya paham, Pak ya. Jangan menjadikan apa ya anak yang sedang belajar, murid sedang belajar sebagai beban. Wah, coba seandainya saya nggak punya anak sekian, nggak mengurus adik saya yang lagi belajar, pasti saya kaya gitu kan, pasti saya punya uang ini, pasti saya punya mobil. Enggak, barangkali kalau nggak ada anak itu malah nggak punya apa-apa gitu ya, rezeki yang harusnya ada malah tidak ada gitu. Maka Nabi mengatakan la'allaka turzaqu bih, barangkali kamu mendapat rezeki dengan dia ya, karena rezekinya sebenarnya untuk dia tapi hanya lewat saya, maka Allah tambahkan rezekinya gitu ya, karena sebab orang ini. Tapi ada kasus lain di era Umar ya. Ini ingat ya, ada dua saudara juga, satunya dia di masjid terus gitu ya. Dia ngaji terus, kemudian qiyamul lail, terus baca Quran, terus satunya bekerja. Kata Umar, dipukul orang ini, kata Umar, aku ka'abadu minka, saudara kamu itu jauh lebih beribadah kepada kamu ketimbang kamu, kata Umar. Kenapa? Ya karena kamu menggantungkan hidupmu kepada orang lain dan saudara kamu malah menanggung hidup kamu. Kasus ini dibedakan. Yang ini masih dalam tahap belajar. Yang kasus Umar itu orang sudah dewasa, nggak punya kerjaan tapi diem di masjid terus gitu. Maka bekerja itu ibadah Pak ya. Kalau sudah waktunya kerja ya kerja. Tapi kalau masih anak-anak belajar, jangan dipaksa bekerja. Rezekinya lewat kita nggak apa-apa. Kenapa? Karena barangkali memang
Allah menjadikan jalan rezeki itu melalui kita. Jadi Nabi mengatakan la'allaka turzaku bih, barangkali kamu dikasih rezeki dengan itu, ya. Tapi selanjutnya kita masuk ke bab lain, ini babnya sedikit sebenarnya. Babnya pendek semuanya, bab istiqomah ini. Bab menjelaskan tentang istiqomah. Istiqomah itu konsisten terhadap suatu hal. Kalau dia melakukan satu hal secara kontinu, terus-menerus konsisten, disebut dengan istiqomah. Ayatnya apa? Ada ayat, beberapa ayat ya, 2, 3 kalau nggak salah ya. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta. Ini Nabi yang disuruh Pak ya. Fastaqim kama umirta. Ya, wahai Muhammad, istaqim, istiqomalah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Kalau Nabi saja diperintahkan dengan istiqomah, apalagi kita. Istiqomah itu kita konsisten dalam satu hal, kita ajak, kita konsisten dan istiqomah di dalam kebaikan. Maka diperintahkan Nabi dengan banyak hal dan Allah mengatakan istiqomah kamu Muhammad ya dengan yang diperintahkan. Ada satu yang menarik, ada riwayat Pak ya, ada riwayat dari Abdurrahman As-Sulami dan dia mendengarkan dari Abu Ali Asy-Syinawi. Asy-Syinawi ini dia bermimpi gitu ya. Kemudian bertemu Nabi dan dia bertanya, ya Rasulullah, saya mendengarkan engkau pernah berkata syayyabatni Hud. Dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mendengar hadis bahwa engkau mengatakan saya dibuat uban oleh surah Hud gitu ya. Ini surah Hud Pak ya, yang ayat 112 di surah Hud ini. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau jadi terbebankan pikirkannya, kemudian jadi uban gitu ya, sampai saya ini dibuat jadi tua gitu kan. Apakah karena ada kisah para nabi terdahulu atau gara-gara ada ancamannya dan sebagainya? Nabi mengatakan enggak. Yang membuat saya kepikiran itu adalah ayat fastaqim kama umirta. Kata Nabi Muhammad dalam mimpi Abu Ali Asy-Syinawi itu, ketika Allah mengatakan istiqomahlah kamu wahai Muhammad, maka Nabi terbebani karena istiqomah itu berat Pak ya. Istiqomah berat. Kalau kita ibadah di awal-awal mudah sebenarnya. Kenapa? Karena itu masih dorong oleh nafsu. Nafsu ya. Di awal, saya pengen istiqomah sehari 1 juz gitu ya. Sudah mulai 1 juz nih. Baru dapat seminggu, baru tuh ada kondangan gitu kan. Udah mulai repot nih gitu kan. Sudah berat kan. Besoknya sakit. Besoknya lagi ada halangan lagi. Maka untuk istiqomah itu berat sekali. Kemudian ada ayat lain. Kita persingkat ya, di mana Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini Allah mengatakan sesungguhnya orang yang mengatakan Allah Tuhan kita kemudian istiqomah ya. Maka ingat keutamaannya ini ya, diberikan kepada orang yang mengatakan Allah Tuhan kita. Artinya dia beriman dulu, setelah beriman kemudian dia istiqomah dalam syariat Nabi. 2 hal ini, maka akan turun malaikat. Malaikat akan mengatakan, la takhofu, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Dan berbahagialah kalian dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Maka kalau kita ingin mendapat keutamaan ini, 1 beriman, 2 istiqomah di dalam ikut sunnah Nabi. Maka malaikat juga mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'una nuzulam min ghafurir rahim. Maka kami adalah wali kalian. Ini malaikat mengatakan kepada orang-orang yang iman dan istiqomah, kita adalah wali kalian, kita adalah pelindung kalian di dunia dan di akhirat, dan kelak di sana kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan akan mendapatkan apa yang kalian minta sebagai rezeki dari Allah yang Maha Ghafur, Maha Rahim. Ini keutamaan dari istiqomah. Ayat yang ketiga, ini hampir sama ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kita adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, iman ya. Kemudian istiqomah ya. Jangan kita mengatakan sudah cukup dengan iman, enggak, harus istiqomah dalam syariat Nabi dengan sunnah Nabi. Maka nanti ada malaikat yang mengatakan la khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan juga mereka tidak akan pernah bersedih lagi.
Ulaika ashabul jannah, mereka penduduk-penduduk surga yang kekal selamanya di sana. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian hadisnya enggak banyak ya. Ada dua hadis sini ya. Hadisnya dari Abi Amr, wakila Abi Amroh Sufyan bin Abdullah. Dari Abi Amr atau Abi Amroh Sufyan bin Abdullah. Dia mengatakan, qultu ya Rasulullah. Dia bertanya Abu Sufyan ini ya, Sufyan bin Abdullah ini, ya Rasulullah, ulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, katakan kepadaku di dalam urusan agama ini ya, sebuah perkataan yang saya tidak perlu nanya lagi ke yang lain. Ya Rasulullah, kasih saya pesan, kasih saya wasiat, ajarkan kepada saya sebuah perkataan yang saya tidak akan bertanya lagi kepada yang lain. Maka Nabi mengatakan, pesannya singkat, amantu billahi summastaqim. Katakan, saya iman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, kata Nabi. Pertama iman, kemudian istiqomah, itu pesan Nabi. Dalam hadis yang kedua dari Abi Hurairah, beliau mengatakan, Rasul bersabda ya, qala Rasulullah SAW, qaribu wasaddidu, kata Nabi. Qaribu itu nanti ada maknanya di belakang. Qaribu itu artinya wajar-wajarlah atau sedang-sedanglah ya. Jangan terlalu berlebihan, jangan juga terlalu lalai. Wasaddidu, dan benarlah kalian ya. Wa'lamu annahu la yanjuwa ahadum minkum bi'amalihi. Sesungguhnya, kata Nabi, ketahuilah, sesungguhnya tidak ada satupun yang selamat dari kalian dengan amalnya. Maka Nabi mengatakan, sudah, lakukan ya dengan wajar, dengan objektif, dan juga lakukan dengan benar, karena kalian tidak akan selamat kalau mengandalkan amal kalian. Kemudian ada yang mengatakan, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga sama ya Nabi, bahwa engkau tidak akan selamat mengandalkan amal dengan amal saja? Nabi mengatakan, wala ana, juga termasuk saya, kata Nabi. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu fadl, kecuali karena Allah menaungi untuk saya dengan rahmatnya dan juga karunia-Nya. Maka jangan kita terlalu pede bahwa ini loh amal saya yang ngasih semuanya, saya yang bersedekah, saya memang qiyamul lailnya sudah paling ini gitu sini ya. Kemudian menganggap bahwa ini adalah berkat dari semua saya, maka pantas saya masuk surga. Enggak. Nabi mengatakan, orang yang selamat itu pasti gara-gara rahmat Allah. Ya tapi kan memang karena amal dia, iya, dia beramal pun kalau bukan karena petunjuk Allah ya nggak mungkin mendapat amal gitu kan. Kalau dia masih ngeyel misalnya, saya kan kerja sendiri, saya kan juga ibadah sendiri, saya mengandalkan amal saya, enggak. Kenapa? Karena ketika dia mau beramal itu butuh petunjuk dari Allah, butuh hidayah dan taufik. Maka pada akhirnya semua selamat karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya ya, bisa dibaca nanti. Ini makna dari mufradat di atas. Bab terakhir, ini babnya panjang Pak ya. Babnya panjang, hadisnya tapi enggak ada hadisnya, ada ayat doang ini. Babun fit tafakkur fi azim makhluqatillah. Bab tentang tafakkur dalam keagungan makhluk Allah. Ini Pak ya. Islam itu bukan agama dogma, bukan, tapi agama yang mengajak kita berpikir. Maka kita diperintahkan untuk berpikir mengenai begitu agungnya makhluk Allah, dan juga berpikir mengenai fanaid dunia, tentang dunia itu fana, ya, hancur, dan juga tentang ahwalil akhirah wasairi umurihima, tentang perkara akhirat dan juga segala hal yang berhubungan dengan keduanya. Dan juga berpikir tentang apa? Wa taqsirin nafsi wa tahdhibiha wa hamliha al-istiqamah, mengenai lalainya diri kita dan bagaimana cara kita menggembleng diri kita dan membawa diri kita kepada istiqomah. Jadi ini bagaimana kita tafakkur tentang makhluk Allah dan juga tentang diri kita, tentang jiwa manusia. Ada beberapa ayat yang dibawa di sini. Ini ayat tadi sempat dibaca salah satunya ketika imam di rakaat pertama ya, di mana Allah mengatakan salah satu dalam ayat ini, innama a'idukum biwahidatin antaqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Allah mengatakan, sesungguhnya saya mengingatkan kalian dengan satu hal saja. Apa itu? Kalian bangkit ya kepada Allah beribadah
dua orang atau satu orang bersama-sama atau sendirian, summa tatafakkaru, kemudian kalian berpikir merenung tentang alam semesta. Ini Pak ya, pesan Allah itu tidak mengatakan sudah kamu ibadah saja, enggak. Ibadah kepada Allah plus juga tafakkur tentang alam semesta. Maka Islam mengajak, memerintahkan kita untuk berpikir dan merenung dan juga melakukan riset tentang alam semesta, tentang makhluk Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ini yang dibaca tadi. Setelah ini rakaat pertama. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam perputaran siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Tapi kalau dia berpikir, kalau nggak berpikir mah dikasih apapun juga nggak percaya. Berpikir ya. Maka dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda tentang Allah. Dalam perputaran siang dan malam ada tanda-tanda ayatnya Allah. Tapi bagi yang berpikir, alladzina, siapa yang berpikir? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang berpikir itu, ulul albab ini, al-albab orang yang punyai hati dan pikiran itu, mereka itu berzikir menyebut Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk atau tiduran. Ya. Maka kita seharusnya ingat kepada Allah mau dalam keadaan berdiri atau duduk atau ketika junubihim itu kepada miring gitu ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan ulul albab ini bukan hanya ibadah enggak, tapi mereka orang yang berpikir mengenai makhluk Allah baik langit atau bumi. Kemudian pada akhirnya kalau kita memang melakukan apa ya, perenungan. Merenung di sini bukan berfantasi, seandainya saya punya mobil dan Mercy, bukan begitu maksudnya, Pak. Merenung di sini bukan berarti saya ya Allah nanti siang takjilnya saya pengen lontong gitu. Enggak, bukan gitu, bukan merenung gitu ya. Maksudnya itu dalam artian ulama yang kontemporer, merenung di sini melakukan riset terhadap alam semesta, mengkaji atau kita meneliti gitu ya. Meneliti tentang masalah hukum alam dan lain sebagainya. Orang yang meneliti tentang hukum alam ini, sunnatullah ini, pada akhirnya dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau tidak menciptakan semua ini dalam keadaan batil. Pasti ini benar. Pasti kalau kita mengkaji alam semesta, kita akan mencapai kesimpulan bahwa ada yang menciptakan alam ini. Tidak mungkin kita mengatakan ada sesuatu yang teratur, tahu-tahu tidak ada yang mengatur. Tidak mungkin kita mengatakan, misalnya ada bakwan di sini ya, bakwan. Ini bakwannya nggak ada yang buat nih, nggak ada yang goreng ini. Nggak ada yang buat adonan. Tahu-tahu tepung, kemudian ada tepung, ada bahan-bahannya gitu ya, ada garamnya, ada air, tahu-tahu kena angin, kemudian keaduk sendiri, kan kemudian jatuh ke apa namanya, ke wajan, tahu-tahu jadi bakwan. Enggak, harus ada yang ngatur. Maka kalau kita percaya begitu, alam semesta juga akan memiliki kesimpulan yang sama bahwa Allah yang menciptakannya. Selanjutnya, ini yang terakhir nih. Allah juga mengatakan, ingat ya, Islam mengajak kita berpikir tentang alam semesta. Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Ini di rakaat yang kedua juga. Yang tadi yang pertama, ini yang kedua. Tidakkah kalian berpikir, melihat ya? Yang zurun ini melihat dalam artian melihat, bukan hanya melihat, tapi melihat dalam artian kita merenungi, meneliti, berpikir gitu ya, kepada hal-hal sekitar kita, kepada onta bagaimana diciptakan dengan semua keunikan onta itu ya. Onta itu Pak, sekali makan dia itu bisa cukup untuk berhari-hari, sekali minum juga berhari-hari. Dan kepada langit bagaimana ditinggikan, dan kepada gunung bagaimana gunung itu ditegakkan, ditancapkan, kepada bumi bagaimana dihamparkan. Fadzakir innama anta dzakir, maka ingatkanlah, sungguhnya engkau Muhammad orang yang mengingatkan. Maka kita berpikir, dan juga ini hanya pancingan Pak ya, ini hanya pancingan. Jadi kalau kita meneliti bukan berarti nyari onta lagi, enggak, di sekitar kita.
bagaimana kita meneliti tentang tumbuhan, bagaimana kita melakukan riset eh, tentang energi dan sebagainya. Itu semuanya diperintahkan. Ini contoh saja ya. Jadi kalau kita ingin beriman, maka kita meneliti onta. Enggak harus onta, apapun itu di sekitar kita. Kemudian Allah juga berfirman, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Allah mengatakan, tidakkah mereka berjalan di atas bumi kemudian mereka berpikir, merenung, meriset dan lain sebagainya. Maka Islam itu mengajarkan kita untuk melakukan perenungan, pemikiran dan riset dan lain sebagainya ya. Dan ayatnya dalam bab ini banyak sekali. Adapun hadisnya, ini terakhir, wa minal ahadisi dan termasuk dari hadis-hadisnya al haditsus sabiqu, hadis yang dulu yang sudah kita bahas dalam bab muraqabah, di mana Nabi mengatakan al kayyisu man dana nafsahu. Orang yang berakal itu orang yang waras gitulah ya, orang yang dia menyangka dirinya, menuduh dirinya, kemudian dia beramal untuk akhiratnya. Sedangkan yang celaka, dia hanya beramal untuk perkara kepentingan dunia saja. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan atau ada hal yang didiskusikan, disilahkan. Fadal, fadal, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tertarik dengan istiqomah tadi Pak. Istiqomah konsisten dengan komitmen, konsisten dengan janji, konsisten dengan sumpah jabatan. Kan itu betulnya Pak ya. Tapi ketika kita mencoba menagih lagi, itu sepertinya dikecilkan katanya janji itu kan hanya untuk kampanye kan. Sumpah jabatan itu kan hanya template. Jadi bagaimana Bapak melihat kekuatan istiqomah ini dengan implementasi dengan komitmen dia dalam merealisasikan, mewujudkan atau mengerjakan dari apa-apa yang sudah dijanjikan, apa-apa yang sudah disumpahkan dan apa-apa yang sudah menjadi komitmen bagi seseorang. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istiqomah kita hubungkan dengan sumpah jabatan Pak ya, ini mereka sumpah itu kan ya kita enggak seudon ya, tapi mayoritas kita tahunya sumpah itu ya hanya formalitas gitu kan, formalitas. Jadi jangan kita menagih orang sumpah jabatan, karena mereka sumpah sendiri sejak dari prosesnya itu sudah, aduh pasti sesuatu yang apa namanya ya. Ini saya mau ngomong takut Ramadan lagi, menghilangkan pahala Ramadan. Dari awal sejak mereka dipilih, cara mereka untuk berkampanye, kemudian sampai mereka terpilih pun itu banyak hal-hal yang maaf ya, bisa kita katakan ya jauh dari baik lah gitu kan. Ada money politiknya, ada suap menyuapnya, ada intriknya. Kemudian setelah melalui hal-hal yang tidak baik itu, kemudian sumpah jabatan. Kira-kira mereka akan benar-benar apa ya, menganggap sumpah itu benar apa enggak? Wah, itu. Tapi kalau yang sebenarnya memang ya iya, kalau dia sudah sumpah untuk komitmen terhadap apa ya tugasnya dan amanahnya, memang ya harus dilakukan. Dan memang orang itu dipegang kata-katanya Pak ya. Jangankan sumpahnya, kata-katanya. Karena orang kan bukan sapi. Kalau sapi yang dipegang talinya, kalau manusia dipegang itu mulutnya, lisannya. Kalau dia sudah berjanji, maka harusnya ditepati. Dan juga janji itu merupakan ciri dari orang-orang yang tidak munafik kan. Kalau orang dia suka melanggar janji, maka cirinya orang munafik. Tapi kalau kita ngomongin ya mayoritas mungkin lah ya pejabat, ya mereka sumpah itu ya sumpah formalitas saja, karena itu hanya dilantik harus disumpah ya sumpah gitu. Sekarang mereka sumpah, setelahnya mereka juga gak bakal melakukan kan gitu, memang formalitas gitu. Berarti akuntabilitasnya diragukan ya Pak ya? Kalau dilihat dari track record dari banyak pejabat ya mungkin.
Nyatanya kan ya kita gak ini ya. Ini Ramadan ini kalau kita ngomongin dar ini takutnya malah pahalanya habis Ramadan gara-gara kita ngomongin ini ya. Tapi yang jelas track recordnya, wah, yang sumpah yang tadi itu, yang ada Qur'annya, mereka bersumpah pun, setelah itu korupsi ya banyak. Setelah itu mereka misalnya tidak amanah ya banyak. Luar biasa. Maka dari cara kita milih pun, cara mereka naik ke jabatan itu juga kan ya maaf kan ya banyak hal yang diragukan kan. Ya kita tahu sendirilah ya. Kalau sekarang pencoblosan subuh itu udah banyak yang kemana-mana gitu kan. Ya, ada banyak sembako berseliweran gitu ya. Itu ya kita maklum lah. Tapi patokan kita itu bukan mereka sebenarnya. Kalau mereka masuk sumpah di atas jabatan apapun juga enggak jadi sandaran karena mereka sekarang sumpah besok sudah melanggar amanah. Tapi mayoritas mungkin ada satu dua yang tidak begitu. Tapi mayoritas memang Masya Allah ya. Kita tahu sendirilah ya. Tapi kita jangan terlalu jumawa. Wah dasar pejabat. Takutnya kalau kita kepilih juga sama gitu kan. Ya saya begini gara-gara belum kepilih aja. Kalau sudah kepilih mah. Karena sistemnya sudah begitu. Takutnya terseret juga dalam kubangan tadi gitu ya. Ya kita doakan semoga mereka semuanya amanah gitu kan. Semuanya bisa menepati janjinya, sumpahnya, dan semuanya tidak main-main dengan jabatannya, karena memang ya apa ya itu berbahaya luar biasa. Tapi karena memang dari sistemnya, dari caranya, di atas pun juga begitu, yang naik pun juga bukan orang-orang yang kita akui sebagai orang yang konsisten istiqomah, ya memang bisa dikatakan ya begitulah. Allah, Masya Allah. Tapi demikian mungkin ya. Masalah barakallahu fikum. Tapi tidak ada lagi ya atau demikian mungkin tafadhal. Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya mengenai ini, Ustadz, malam apa Lailatul Qadar ya, Ustadz. Hadisnya itu tolong dikoreksi. Artinya di mana kita beribadah itu pada malam tersebut itu nilainya 1000 bulan ya atau berapa tahun gitu. Ya, Nah, pertanyaan saya itu semudah apa ya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Kalau di situ disebutkan ketika kita beribadah pada malam tersebut, nah itu kalau dihitung kuantiti misalnya, wah Anda harus semalaman, entah itu sholat ngaji pada malam itu atau hanya cukup misalnya sholat subuh aja atau isya di masjid, terus apa ya, orang yang dapat itu hanya orang yang iktikaf saja di masjid, atau ciri-cirinya juga. Nah bagaimana penjelasan mengenai malam Lailatul Qadar itu di hadis atau di Islam? Terima kasih. Ya, malam Lailatul Qadar itu adalah malam keistimewaan untuk kita umat Muhammad pada kasus pada sebab terjadinya di hadisnya, di hadis yang ini ya. Jadi sahabat itu banyak yang iri kepada umat terdahulu karena mereka umurnya panjang-panjang dan mereka bisa beribadah lebih banyak ketimbang kita yang umurnya pendek-pendek. Maka sampai ada dalam sebuah disebutkan ada yang sampai mereka itu berjuang di jalan Allah selama 83 tahun gitu kan. Dia berperang, malamnya qiyamul lail, siangnya masih berpuasa. Maka sahabat iri. Kemudian iri dalam kebaikan itu turunlah kemudian keutamaan Lailatul Qadar. Siapa orang yang beribadah di dalamnya maka dia akan mendapatkan keutamaan dilipat gandakan. Pahalanya ibadah semalam itu dia setara dengan 1000 bulan kalau dikonversi ke dia di apa ya di hitungan ini dan tahun selama 83 tahun gitu ya. Pertanyaannya siapa yang mendapat Lailatul Qadar? Siapapun yang beribadah di malam itu. Banyak tidaknya ya, kalau banyak lebih banyak, sedikit lebih sedikit. Maka ulama mengatakan orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar hanya sekedar misalnya sekedar isya dan subuh berjamaah itu sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi ya dapatnya segitu-gitu aja gitu. Jadi semuanya dapat selama ibadah, Pak.
Cuma kita kan kesempatan nih ya. Jadi orang nyari Lailatul Qadar itu maksudnya adalah dia pada malam itu pengennya ibadah sebanyak-banyaknya. Ada orang misalnya udah malam Lailatul Qadar hanya isya dan subuh misalnya. Ingat ya, qiyamul lail itu batas dianggap minimal qiyamul lail sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah tanpa sholat apapun di tengah-tengahnya. Itu sudah melakukan aqallu qiyamil lail, minimalnya qiyamul lail, isya berjamaah, subuh berjamaah. Itu sudah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Pahalanya itu dia saat isya berjamaah, subuh berjamaah itu sudah setara dengan 1000 bulan tadi. Tapi kan ya sayang kan masa ada malam Lailatul Qadar kok hanya ngambil isya dan subuh, kok nggak ditambah dengan baca Quran dan iktikaf. Emang begitu ya, sayang gitu ya. Pada akhirnya malam Lailatul Qadar itu sebenarnya dulu Nabi tahu malamnya turun tanggal berapa, tapi dibuat lupa oleh Allah agar kita tidak fokus hanya malam itu aja. Jadi hikmahnya ya, sebenarnya Nabi tahu, kalau seandainya tahu tanggal 27 misalnya, ya sudah orang lain, orang-orang umat-umatnya ini, itu nggak akan yang lain tidur tanggal 27 pokoknya fokus 27 aja gitu. Lah, dibuatlah lupa. Kenapa? Agar kita satu Ramadan itu, ya pokoknya kalau pengen dapat Lailatul Qadar penuh, dari awal Ramadan sampai akhir sudah ibadah dari awal sampai akhir. Kalau kita ibadahnya sama dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, maka mau Lailatul Qadar tanggal 1, tanggal 27, tanggal 17, tanggal 21, pasti dapat semuanya kan gitu ya, dapat semuanya. Karena tidak mungkin lepas dari situ kan. Maka pada akhirnya, yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang beribadah di malam itu. Cara paling mudah, ya jangan kita tebak-tebakan, oh nanti malam 21. Nanti malam saya ibadah yang banyak, tanggal 22-nya nonton bola kan gitu. Tanggal 23 nanti ibadah lagi, 25-nya nonton bola nanti nonton timnas gitu misalnya. Enggak. Kalau mau semuanya ibadah sehingga pasti kena salah satunya. Pasti begitu kan. Maka kalau ditanya, siapa yang dapat? Semua orang yang beribadah di malamnya. Seberapa banyak? Ya tergantung dia banyaknya. Kalau di malam itu hanya dia saat misalnya hanya witir 3 rakaat, ya dapat 3 rakaatnya itu ya dilipat gandakan. Yang lain ternyata ada yang dengan isyaknya plus subuhnya ditambah tarawih, ditambah witir, ditambah itikaf, tambah baca Quran, maka dia ini mendapatkan keutamaan itu dengan pahala yang banyak plus dilipat gandakan 1000 bulan gitu. Jadi jangan khawatir. Pokoknya misalnya kalau Bapak misalnya malam Lailatul Qadar sekedar baca Quran 1 halaman, di 1 halaman itu yang dapat keutamaan segitu gitu. Itu matematikanya lah gitu, apa namanya teknisnya begitu. Jadi semuanya dapat. Jadi saya boleh optimis dong Yeah. Tante, karena misalnya saya umur 50, ya kan. Nah serius itu kan puasa misalnya atau di berislam itu ibadah serius 10 tahun lah. Nah berarti kan 10 kali puasa lah gitu. Masa sih nggak dapat gitu Ustaz? Iya. Nah jadi optimis ya masuk surga gitu ya Ustaz ya. Ya optimis. Iya benar. Kalau bukan kita yang hadir ke masjid terus siapa? Masa orang-orang yang nggak pernah sholat kan? Ya kita optimis lah masa. Kalau bukan kita yang hadir ke masjid, sholat tarawih, kemudian kita yang puasa, nggak masuk surga. Lah masa orang-orang yang nggak sholat yang masuk surga kan? Ya kita paling optimis lah masuk surga. Insya Allah begitu. Ya kalau kita 10 tahun, misalnya Ramadan ini, kalau setiap malam kita tarawih aja, kita biasalah isya, tarawih dan witir. Besok nanti sahur plus kemudian subuh berjamaah. Itu pasti dapat Lailatul Qadar. Dapat itu maksudnya bukan berarti dia. Ibadah yang diterima di malam itu, ibadah itu mendapat keutamaan dilipat gandakan. Hanya tergantung kita ibadahnya di malam itu banyak atau tidak. Itu aja. Ya dapat Lailatul Qadar. Cuma dapatnya ini dapat cuma witir 3 rakaat, yang lain dia iktikaf dan lain sebagainya lebih banyak. Dapatnya sih dapat gitu. Cuma ya sedikit porsinya karena dia hanya sedikit ibadahnya. Tapi ingat ya, yang terakhir ibadah yang diterima. Kalau ibadahnya nggak diterima mah ya mau malam Lailatul Qadar dia full iktikaf tapi sarungnya boleh nyolong gitu kan. Kok iktikaf semalaman sarung dapat nyolong kan gitu kan. Bajunya yang dipakai hasil nyolong. Ya itu juga problem juga kan gitu ya. Maka ibadah yang diterima di malam Lailatul Qadar itu apapun yang diterima
mendapat keutamaan 1000 bulan tadi gitu. Nah, mungkin begitu. Insyaallah lah optimis. Optimis. Baik, mungkin demikian yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan di bulan Ramadan. Dan semoga kita mendapatkan keutamaan, bisa terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita bisa menyempurnakan Ramadan sampai nanti Lebaran Idul Fitri. Dan semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, memanjangkan umur kita, dan menutup ajar kita dengan husnul khatimah, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.